hujan nih. Hujan menangis. Mau hujan menangis, mengucapkan tanda selamat, ahlan wa sahlan, atau sedih dengan masjid-masjid kita di Pontianak. Masjidnya cantik-cantik, masjidnya indah-indah, tapi beberapa masjid yang kita lewati tadi itu Pak Bilal kosong. Ada masjid ada orang, masjidnya megah cantik, mana manusianya? Apakah kira-kira manusia-manusia di Pontianak itu bukan di kalangan manusia-manusia, bukan di kalangan manusia-manusia yang menghirup udaranya Allah, yang meminum airnya Allah, yang mendapatkan makanan daripada buminya Allah, bukan manusia-manusia yang hidup atas permukaan bumi Allah, atau justru sebaliknya, makanannya daripada Allah, minumannya daripada Allah, pakaiannya daripada Allah, hujannya turun juga daripada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi mana dengan sujudnya, mana dengan ibadahnya, mana dengan ratapannya, mana dengan tangisannya, mana dengan ubudiyahnya. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen selamat, murah rezeki, sehat afiat, dan senantiasa selalu mendapatkan taufik inayah daripada Allah, hidup sejahtera dengan rezeki yang melimpah ruah, pengen kebahagiaan dunia dan akhirat, sahut salam dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin, Abil Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsali wa dhiyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Dari airport sampai ke masjid, samping menyamping, muka belakang, dengan tatapan pandangan mata melihat, dengan kita memperhatikan suasana dan keadaan, baik dari sudut pembangunannya, transportasinya, peralatan komunikasinya, dan juga dengan masyarakatnya. Hampir tidak ada perbedaan keadaan kita di Pontianak dengan suasana keadaan yang berada di negara luar. Sehingga tidak salah dan tidak berlebihan kalau kita tanyakan apa kira-kira tidak ada di Pontianak. Maka kira-kira dengan peralatan komunikasi yang serba canggih, apakah kira-kira dengan sound system, dengan aircon, atau dengan AC, dan juga dengan perlengkapan keperluan hidup yang seumpamanya, atau juga dengan transportasi yang kita gunakan. Alhamdulillah, di Jakarta dengan Pajero, sini juga dengan Pajero. Di Jakarta dengan Potona, di sini juga dengan Potona. Di Mekah dengan bangunan-bangunan yang menjaga langit pun juga di sini pun juga ada. Jadi dengan kita merasa berbangga dengan suasana dan keadaan di tempat kita yang dengan teknologi canggih, sehingga sampai dengan bibit daripada Thailand pun juga ternyata dibawa ke sini sejak pada beberapa tahun yang lalu oleh Syekh Yusuf Al-Banjari. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini.
kami dengan rombongan daripada Bogor, daripada Kalimantan Tengah, daripada Jakarta, dari Kalimantan Selatan tapi tinggal di Bogor, daripada Kedah, Malaysia, dan juga masing-masing dengan ibu. Ini jauh-jauh datang daripada Malaysia, mereka terbang daripada Penang menuju Kuching, daripada Kuching dengan kendaraan terbang daripada Penang sejak kemarin. Acil, selamat datang, saya jadi tuan rumah sekarang ini. Ucapkan selamat datang Bang Hanif, Bang Haji Jamal yang datang tadi jauh-jauh. Satu perkara yang luar biasa dengan sahabat-sahabat kita yang datang menyeberang daripada sana untuk kita sama-sama di Pontianak, untuk kita sama-sama di pengajian kita pada malam hari ini. Maka sebagaimana tadi telah saya sebutkan, apakah kira-kira fashion pakaiannya, jubah-jubah yang bagus yang dijual di tanah suci Mekah pun juga ada dijual di sini. Dan juga dengan sejadah-sejadah yang bagus di sana pun juga ada dijual di sini. Kapet-kapet yang bagus di sana pun juga ada dijual di sini. Jadi kita tidak perlu ke Kashmir, kita tidak perlu ke Turki, kita tidak perlu ke Eropa, kita tidak perlu ke Amerika. Di mana dengan kendaraan Jepang pun juga ada di negara kita, semuanya ada. Tapi yang saya lihat, satu ternyata dengan kita lupa mengimportnya. Kenapa mereka tidak mengekspor? Apakah mereka tidak mengekspor perkara tersebut kepada kita? Atau dengan kita tidak mengimportnya? Itu adalah ibadah kamilah dengan lantunan hadis yang diriwayatkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kalian sebagaimana aku sembahyang. Jadi kita perhatikan di negara kita tidak hanya dengan Pontianak secara khusus, tapi di Indonesia masih banyak lagi pergerakan-pergerakan dalam dunia ibadah, dalam dunia zikir dan dunia amalan kita sehari-hari yang masih belum sampai ke negara kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini antara daripada doa yang dibaca oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sejumlah tidak kurang daripada 124.000 orang para sahabat Nabi. Ternyata tidak semuanya bernasib baik. Salah satu daripada mereka saja mendapatkan penghormatan, satu penghargaan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sejumlah sekian al-asyara al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga secara pasti. Sayyidina Abi Bakrin fil jannah, Sayyidina Abu Bakar di dalam surga, Sayyidina Umar di dalam surga, Sayyidina Utsman di dalam surga, Sayyidina Ali di dalam surga, Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri fil jannah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Banyak. Jadi Nabi kita sebutkan satu persatu, dan Nabi kita sanjung dan puji satu persatu daripada mereka. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, yang paling punya sifat pengasih dan penyayang di kalangan umatku kepada umatku adalah Sayyidina Abu Bakar. Wa asyadum fil haqqi Umaru, dan yang paling tegas dalam kebenaran itu adalah Sayyidina Umar. Wa qada'um, dan yang paling spesialis dalam bidang qada, dalam bidang mahkamah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi kita sebut wa a'lamuhum bil halali wal haram, wa a'lamuhum bil halali wal haram, dan yang paling tahu, yang paling spesialis dan paling pakar dalam bidang halal dan haram itu adalah Sayyidina Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin jarang-jarang nama Sayyidina Mu'adz ini kita dengar. Handphone matikan terlebih dahulu, berikan konsentrasi. Ini mungkin kali pertama, mungkin juga kali terakhir kita bersilaturahmi. Jangan sibuk dengan komunikasi canggih. Kita ingin berkomunikasi dengan Allah, agar Allah tatap kita dengan rahmat dan maghfirahnya, agar dengan tatapan ridho yang pada waktu dengan kita di dalam masjid, tidak seperti kita pada waktu kita di kantor, tidak seperti kita pada waktu kita di office, tidak waktu kita dengan urusan kita sehari-hari. Tinggalkan urusan dunia untuk sementara waktu. Sebab kenapa? Kita yang bijak, yang ternyata dengan kita, alhamdulillah, kalau dengan jenis-jenis makanan yang paling sesuai untuk orang Timur Tengah itu dengan nasi mandi, dengan nasi bukhari, dengan nasi burjadi, dengan nasi madghut, dan juga dengan kamsahnya,
makanan yang paling sesuai untuk kita di ASEAN, untuk kita Nusantara, mungkin dengan nasi kuningnya, dengan lapatnya, dengan luntungnya, dengan ketupannya bagus. Oke, kita demonstrasikan makanan dengan makanan. Kalau pada yang datang tuh orang Arab, mungkin kita sediakan roti, nasi Bukhari, nasi mandi, nasi kabsa, atau juga dengan nasi madud. Tapi kalau pada yang datang tuh daripada Bogor, daripada Bandung, kita sediakan nasi wodo. Yang datang daripada Banjarmasin, nasi kuning, lauknya iwak haruan. Masya Allah tabarakallah. Paham iwak haruan? Bagus, Masya Allah tabarakallah. Nah, jadi dengan kita untuk urusan makanan, ternyata dengan kita bisa menyesuaikan sesuai dengan selera tetamu yang datang berkunjung. Kira-kira sudah seperti itu enggak juga dengan kita pada waktu kita menjadi tetamu Allah? Apakah kira sudah bisa dengan kita mengkondisikan diri kita sesuai dengan tuntutan pada waktu kita berada di rumah Allah? Ini tempat untuk kita berzikir, tempat untuk kita ibadah, tempat untuk kita menangis, tempat untuk kita meratap, tempat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka jangan sampai urusan bisnis, urusan dunia, komunikasi, WhatsApp, grup yang seumpamanya itu jangan kita bawa masuk ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Bukan masalahnya kalau dengan kita tidak punya waktu untuk datang ke masjid. Bukan problem kalau dengan kita tidak punya kesempatan dengan kita untuk datang ke rumah Allah. Bukan juga yang jadi iskal kata orang Arab kalau dengan kita tidak punya peluang, tidak punya kesempatan, tidak ada waktu untuk jadi tetamu Allah. Yang paling problem kalau Allah tidak berkenan dengan kita untuk menjadi tetamu Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah tabarakallah. Ukuran kira-kira dalam berapa kali berapa, tidak lebih daripada ukuran 12 kali 12. Ada? Hah? 14 kali. Nah, kurang lebih lah. Jangan merasa nggak terlalu jauh. 12 kali 12 atau 14 kali 12. Kalau dengan jumlah bilangan penduduk di RT sini, RW sini, perumahan sini, taman sini, cukup satu orang wakil saja untuk datang ke rumah Allah Jalla Jalaluhu, itu sudah melempar sampai keluar. Tidak usah sampai 3, 4, 5, 6 orang. Kenapa kita tidak dipanggil? Kenapa kita tidak dijemput? Kenapa kita tidak diundang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panggilan daripada Bapak Gubernur, ternyata tujuan hati kita untuk kita datang. Panggilan daripada Bapak Presiden, lebih-lebih lagi. Panggilan daripada seorang camat sekalipun, teman kita, Masya Allah tabarakallah, kita diundang makan, kita diundang ngopi, kita diundang untuk minum, untuk sarapan pagi. Tapi ternyata dengan undangan yang menjemput kita Sang Pencipta kita Jalla Jalaluhu, dengan jantung kita yang berdenyut, dengan darah kita yang mengalir dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Sebutkan satu persatu daripada sekian bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Itu tidak ada produksinya Jepang. Beliau ini daripada Jepun, rupanya Jepun, Jawa, Pontianak. Jawa Pontianak. Ada di Malaysia, saya sebut satu tempat namanya Jarwa, Banjar Jawa. Masya Allah tabarakallah. Luar biasa, Masya Allah tabarakallah. Sebagaimana kita katakan tadi, yang paling kita risaukan kalau ternyata dengan kita justru Allah yang tidak berkenan untuk menjemput kita datang, sehingga dengan kita jadi berat. Allah tidak peduli duniamu, oke, ekonomimu iya, politikmu bagus, kehidupanmu aman, duniamu sukses, Masya Allah tabarakallah. Tapi bagaimana dengan masa depan kita? Pada waktu kita takbir, sekedar misal saja supaya jangan salah paham, cuma saya katakan tadi itu segala-galanya sudah kita import. Kopiahnya sudah kita import, handphonenya sudah kita import, kecepatannya sudah kita import, pelapornya sudah kita import. Tidak perlu kita pergi ke Jakarta untuk melihat bangunan-bangunan bagus. Tidak perlu dengan kita pergi ke Eropa untuk melihat bangunan-bangunan canggih. Masya Allah tabarakallah, di negara kita juga seperti itu. Tapi apakah dengan kita telah mengimport, dengan kita telah mendapatkan panduan bimbingan daripada yang Allah ciptakan, yang Allah utus ke permukaan bumi sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada diri bagi Nabi contoh tauladan yang bagus. Pakaian pada waktu Nabi kita berpakaian, makanan pada waktu kita makan dan minum.
bergaulan dengan lingkungannya, bergaulan dengan masyarakatnya, bergaulan dengan keluarganya. Pada waktu Nabi kita salat, salu, Nabi kita tekankan salu. Hai orang Indonesia, salu. Warga-warga Pontianak, salu. Warga-warga Kalimantan, salu. Warga Banjarmasin, salu. Orang-orang Melayu, kamas ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah tadi pada waktu kita takbir, takbir kita sudah tepat sebagaimana Nabi kita pada Nabi kita takbir? Apakah takbir kita tadi itu kita takbir pada waktu kita melaksanakan salat seperti pada waktu Nabi kita dan para sahabat Nabi kita takbir? Apakah pada waktu kita bergerak menggerakkan kedua belah tangan kita pada 4 tempat Nabi kita angkat tangan? Tadi dalam berapa kali kita angkat tangan? Stau, betulkan saf, luruskan saf, Allahu Akbar. Bukan kali pertama, bukan satu-satunya kita mengangkat tangan, kedua belah tangan berbetulan dengan bahu pada waktu kita takbiratul ihram yang pertama, juga pada waktu kita mau rukuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat tangan dulu sebelum rukuk, itu kita tinggalkan. Itu lebih mahal daripada Pontianak dengan kekayaannya, lebih mahal daripada batu bara, lebih mahal daripada teknologinya, lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Kita tidak mau negara kita modern, maju, makanan yang dimakan juga kita makan, pakaian yang mereka pakai juga kita pakai, kendaraan yang mereka kendarai juga kita kendarai. Tapi kita inginkan yang daripada para sahabat, yang kita inginkan daripada para tabi'in, yang kita inginkan daripada para ulama. Kita bukan hanya untuk kita pelajari ceramah, tabligh akbar, bukan untuk sekedar diceramahkan, tapi kita ingin agar satu persatu yang dengan nilainya lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Memang sekarang kita tidak mengerti atau tidak paham nilai daripada takbir. Tadi pada masa kita takbir, imam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, angkat tangan, Allahu Akbar, baru kita ruku, Selepas kita bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, angkat kembali tangan. Tadi kebetulan Allah takdirkan saya sembahyang di belakang imam, jadi saya pun ternampak. Kenapa? Itu nilainya tidak dapat dinilai dengan angka. Perumpamaannya kalau kita ingin tahu tasbih, tahmid, takbir, ayat kursi, satu kali baca kursi setelah salat 5 waktu, pahalanya adalah surga. Nabi kita bersabda, man qara'a ayatal kursi dubara kulli salatin, barang siapa membaca kursi setelah salat 5 waktu, lam yamna'hum min dukhulil jannati illal maut, tidak ada pencegah dan penghalang dia masuk ke dalam surga selain daripada kematian. Tadi kita tidak baca ayat kursi, nasi Bukhari kita makan tadi itu, nasi kapsa juga kita makan, ayam kampung juga sudah kita makan. Seberapa nilainya dunia dengan segala kekayaannya tidak standing dengan baca ayat kursi yang kita baca tepat pada waktunya. Memang sunat tidak lebih daripada amalan sunat, makan pun juga hukumnya sunnah. Bahkan ulama mengatakan makan hukumnya mubah, berpakaian selain daripada kita menutup aurat hukumnya mubah atau juga hukumnya sunnah. Tapi dengan amalan yang tadi itu dengan satu balasan yang istimewa. Masya Allah tabarakallah. Angkat tangan pada 4 tempat kita. Tadi kan Sabien bilang bebas kan? Maksudnya minta fatwa apa saja kak, petunjuk apa saja kak, nasihat apa saja kan? Oke, saya terbuka begitu, saya senang, masya Allah tabarakallah. Jadi jangan tersinggung, biar pakai tinggi. Nah, ini lebih kuat lagi. Tidak pernah saya pakai macam seperti pilot, tapi saya letak di leher saja. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf kalau ke kepala nanti sama pilot. Nah, ini bukan pilot. Oke, alhamdulillah jelas suaranya. Jadi tidak apa-apa, lampu bagus, AC bagus, pelapon bagus, karpet bagus, semuanya bagus. Salat kita juga ingin lebih bagus. Jadi waktu kita takbir, pertama mata kita tengok tempat sujud. Kita inginkan salat secara sunnah, salat secara nubuwah, salat secara Muhammadi, salat kita seperti yang Nabi kita ajarkan kepada para sahabat. Bukan sekali, 2, 3, 5, sepanjang dalam tidak kurang daripada 23 tahun
minta maaf dengan bahasanya, hampir tidak kurang daripada dalam berapa baik? Dalam 13 tahun. 13 tahun, 2 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, Nabi kita menerima perintah sembahyang, berarti 2 tambah 10. Tidak kurang daripada dalam 12 tahun Nabi kita salat. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan pada waktu kita takbir. Ini memang sangat sederhana. Tapi sederhana yang sederhana, besar nilainya nanti pada waktu kita sudah menjadi penghuni kubur. Kalau kita sudah berada di dalam, Masya Allah, tabarakallah, rupa-rupanya dengan patriot, rupa-rupanya dengan apartemen, rupa-rupanya dengan hotel, rupa-rupanya dengan resort, rupa-rupanya dengan tempat pariwisata, rupa-rupanya dengan tempat rekreasi, nggak ada apa-apanya dengan nilai. Atau kalau kita bandingkan dengan takbir, pada waktu kita takbir yang pertama, tangan diangkat, Allah, betulkan dengan kedua belah bahu, telinga atau dengan kupingnya, Allahu Akbar. Rakaat yang pertama, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat lagi, Allahu Akbar. Itu tempat yang kedua dengan kita sunat mengangkat kedua belah tangan. Kemudian pada waktu kita i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, angkat kembali. Itu tempat yang ketiga kita disunatkan untuk mengangkat kedua belah tangan. Ini ajaran daripada Syekh Yusuf Al-Banjari almarhum yang sudah meninggal dunia. Kemudian pada waktu kita bangkit daripada rakaat yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setelah tasyahud awal ke rakaat yang ketiga, Allahu Akbar. Seperti itu. Selesai sholat, biasanya karena kita keburu-buru, sebab karena pekerjaan, sebab karena makan, sebab karena bisnis, sebab karena ekonomi, sebab karena proyek, sebab karena keluarga, apapun asbab musababnya, kadang-kadang sampai dengan kita tidak punya peluang waktu untuk kita baca ayat kursi atau untuk kita baca tasbih. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Itu nilainya. Nih, mata apa yang kita lihat, telinga apa yang kita dengar, tangan apa yang kita pegang, kaki kemana kita langkahkan, kepala apa yang kita pikirkan, hati apa yang kita rancangkan, organ-organ kita, belum lagi dengan mulut, kadang-kadang mengopat, kadang-kadang berdusta, kadang-kadang mengadu domba, macam-macam kesalahan daripada mulut. Supaya dengan kita mendapatkan kampunan dosa daripada Allah. Daripada maghrib kepada isya saja macam-macam yang kita lihat, macam-macam yang kita dengar. Daripada isya sampai ke subuh, kita tidak langsung tidur, ngobrol dulu dengan grup WhatsApp dulu, tengok Facebook dulu, tengok YouTube dulu, tengok Instagram dulu. Itu diantara jadi yang menyibukkan sampai subuh. Sangat-sangat kita perlukan keampunan daripada Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita bersabda, man sabahallah salasan wa salasin, sesiapa yang bertasbih sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali alhamdulillah, takbir 33 kali Allahu Akbar, penutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu dzunubuh, akan Allah ampunkan segala dosa-dosa kesalahannya, walau kanat mithla zabadil bahri, yang walaupun sebanyak buih di laut. Ada kira-kira terasa rugi tak kalau pada tuh dengan imam gak baca ayat kursi. Oh, ini imam bukan cuma gak ngasihin saya 1 triliun, hutang Indonesia sudah mencapai tidak kurang daripada 10.000 triliun. Tidak ada 1 juta, 1 triliun, zililiun. Dunia dengan isi-isinya tetap tidak setanding dengan Allahumma ajirna minan nar 7 kali setelah subuh. 7 bukan 3. Pintu neraka ada 7. Kalau kita tutup 3 masih kebuka 4, gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kena tutup semuanya 7 kali.
nggak apa-apa kalau setelah isya, nggak apa-apa kalau setelah asar, nggak apa-apa kalau setelah maghrib. Tapi sunnahnya ibu-ibu, setelah salat subuh, setelah salat maghrib, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Nabi kita bersabda, kalau dia meninggal dunia pada siang hari itu, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Sekarang alhamdulillah baru bebas daripada COVID-19, lega betul. Tadi saya bawa masker sudah saya simpan. Dari Bogor saya nggak pakai, di Jakarta nggak pakai. Dalam perjalanan daripada Bogor kami naik mobil sampai ke Semarang, Solo, Semarang, kemudian sampai ke Jogja, Jogja terus sampai ke Surabaya, nggak pakai langsung. Tapi begitu masuk Citylink, kata pramugari, Pak tolong pakai maskernya. Terus diumumkan lagi, yang nggak pakai masker kena denda entah berapa juta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru bebas COVID-19 saja kita tenang, seronok, kata orang bisa. Seronok, paham bahasa seronok? Seronok, sungguh senang betul. Sini yang mereka kecil-kecil, macam seperti kedah, macam seperti kucing. Tapi datanya ada sama kawan-kawan tadi itu, orang sini simbang lagu mana? Katanya mereka simbang macam seperti kucing. Lagunya agak-agak naik-naik macam tuh. Kalau mereka dengan bahasa sini mungkin kita tak paham. Jadi, tapi mereka boleh paham bahasa Melayu, bahasa Kelantan boleh, kecek Kelantan paham. Kedekut apa? Tak tahu kedekut. Pelit. Oke, alhamdulillah, bagus. Masya Allah, saya campur-campur lah. Jadi kalau dengan kita ngerti dengan bahasa yang kita pakai tadi itu, kembali kepada keampunan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Allah takdirkan kita meninggal dunia pada malam hari ini dengan modal Allahumma ajirna minan nar 7 kali setelah maghrib, Allah takdirkan sampean meninggal dunia, Nabi kita bersabda, kutibat lahu jiwarun min akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka, bebas daripada utang piutang, lega, bebas daripada penyakit, nikmat, bebas daripada COVID-19, alhamdulillah, bebas daripada pajak, luar biasa, masya Allah, tabarakallah, bebas daripada pemimpin-pemimpin yang diktator, syukur, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, sujud syukur kita pada ketika itu. Ini bukan bebas daripada pajak, bukan bebas daripada utang, bukan bebas daripada penyakit, bukan bebas daripada kuman, bukan bebas daripada bakteria, bukan bebas daripada COVID-19, tapi bebas daripada api neraka. Masa itu tidak kita baca. Oke, Abu Ihsan paham? 4 tempat angkat tangan, kemudian setelah kita salam ke kanan dan ke kiri, subuh, maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali, supaya kita terperisai daripada bisikan, daripada godaan, daripada gangguan syaitan. Wal iyadu billah kana hirzan lahu minasyaitonir rajim. Ya Allah, zaman kita sekarang setan yang paling besar, tape. Yang paling besar, setan yang paling gede, handphone. Setan angkat tangan. Setan tuh gak kepikiran, gak bisa dengan setan. Ajak kita pergi kemana? Ke bioskop. Ke bioskop kita harus naik mobil, kita naik sepeda motor, kita pergi ke sana, bayar tiket. Yang walaupun filmnya yang gak keru-keruan, tapi susah juga. Tapi dengan handphone, film yang gak keru-keruan, tinggal tulis saja, gak keru-keruan, datang yang gak keru-keruan ke dalam rumah kita, tempat tidur kita. Pengen mau tengok apa? Mau komunikasi, mau tonton, mau dengar yang seperti apa? Handphone katakan sami'na wa ata'na, macam seperti Alibaba, macam seperti jin Ifrit. Saya akan persembahkan kepada Sofyan apa saja yang Sofyan mau. Apakah kira-kira dengan zikirannya Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Atau kita pengen dengar bacaan daripada seorang qari yang nafasnya hampir tidak kurang daripada dalam 2 menit. Itu dengan Syekh Abdul Basit, Masya Allah, panjang dari satu kali nafas saja ada. Tapi juga yang porno pun juga ada, yang bugil juga ada,
yang telanjang juga ada, yang lola juga ada. Sehingga kalau dahulu bikin haram, mungkin susah akan pergi ke tempat pelacuran dulu, ke kelab-kelab malam dulu, kelab-kelab telanjang dulu, tepi-tepi pantai dulu. Sekarang yang namanya kelab malam ada di dalam bilik, di kamar tidur kita masing-masing. Musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baca la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali, itu akan menjadi perisai dan penyelamat kita daripada bisikan, daripada godaan setan. Jangan tidak kita amalkan. Alhamdulillah. Jadi harapan ke depan nanti bagaimana dengan kita, sebagaimana dengan kita telah mengimport segala-galanya daripada negara maju, daripada negara-negara luar. Kita juga ingin mengimport daripada amalan para sahabat, amalan para tabi'in, amalan para salafun saleh. Kita ingin mengimport nangisnya di hadapan Allah, khusyuknya di hadapan Allah, khasyahnya di hadapan Allah, meratapnya di hadapan Allah, doa yang makbulah ya arhamar rahimin. Itu kita ingin import daripada Yaman, kita ingin import yang semacam itu daripada India, Pakistan. Para masyaikh dalam rangka menyampaikan bayan hidayah kepada ratusan ribu manusia, semuanya menangis. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as Samawati wal Ardi, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau Syekh Muhammad Jibril berdoa seperti itu, nama-nama Allah yang 99 dilantunkan satu persatu. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Qahhar, ya Allah, ya Wadud, ya Allah, ya Jabbar, ya Allah. Orang pada menangis. Dari 250 ribu orang yang berkumpul, insya Allah dalam 50 ribuan tidak kurang bilangan yang risak-risak. Itu kita belum kita import lagi. Menangis daripada Timur Tengah, khasyah daripada Timur Tengah, khusyuk daripada Timur Tengah. Sementara segala-galanya sudah kita dapatkan, kita inginkan mendapatkan segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Tajuk tadi yang saya cadangkan pada waktu di sini, masya Allah kita berlawan dengan hujan nih. Hujan menangis. Hujan menangis, mengucapkan tanda selamat, ahlan wa sahlan, atau sedih dengan masjid-masjid kita di Pontianak. Masjidnya cantik-cantik, masjidnya indah-indah, tapi beberapa masjid yang kita lewati tadi itu Pak Bilal kosong. Ada masjid ada orang, masjidnya megah cantik, mana manusianya? Apakah kira-kira manusia-manusia di Pontianak itu bukan di kalangan manusia-manusia, bukan di kalangan manusia-manusia yang menghirup udaranya Allah, yang meminum airnya Allah, yang mendapatkan makanan daripada buminya Allah, bukan manusia-manusia yang hidup atas permukaan bumi Allah, atau justru sebaliknya, makanannya daripada Allah, minumannya daripada Allah, pakaiannya daripada Allah, hujannya turun juga daripada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi mana dengan sujudnya, mana dengan ibadahnya, mana dengan ratapannya, mana dengan tangisannya, mana dengan ubudiyahnya. Masya Allah, tabarakallah. Insyaallah sampean beli rumah dalam ukuran berapa meter kali berapa meter, nggak usah diberitahu. Tapi yang salah pasti rumah tadi itu sudah berisi sesuai dengan kapasiti rumah yang kita miliki. Kalau kamarnya 3 sesuai, karena kita ada 5 orang, kita 2 laki istri, kemudian anak kita yang 3 orang, 1 udah dewasa 1 kamar, yang 2-nya lagi 1 kamar, selesai. 4 kamar, kamar yang 4 untuk tamu bagus, hampir bisa kita pastikan. Untuk tempat kediaman kita sudah penuh, cukup dengan penduduknya, cukup dengan penghuninya, tiap buah rumah udah berisi. Alhamdulillah,
Kalau ternyata anak kita ada dalam 2 orang, kita pikir rumah agak gedean sedikit. Rumah yang kita beli ada kira-kira dalam 4 kamar atau dalam 5 kamar. Kita 2 laki istri. Untuk anak-anak kita 5 orang, 1 kamar 2 orang, 2 orang, yang satunya lagi sendirian. Berarti 4 kamar atau 5 kamar sudah terisi. Sekarang yang namanya rumah Allah di suatu permukiman, di suatu tempat kediaman, di sebuah taman, di sebuah lokasi, di sebuah taman, di sebuah resort, atau apa saja dengan sebutannya. Masa dengan sebuah rumah Allah itu tidak mampu kita penuhi dengan warga yang ada di sekelilingnya. Rumah sudah penuh, alhamdulillah, selesai, gak ada urusan. Kamar situ anak, situ nantu, sini kita ini untuk orang tamu. Sekarang rumah Allah yang ada di tengah-tengah perumahan, apakah ternyata juga penuh? Saf-saf pertama penuh. Tadi kita hanya dalam beberapa saf, kalau tidak salah dalam 3 ke 4 safan saja. Saya tahu banyak yang sembahyang di masjid-masjid jauh, masjid-masjid luar, tapi ada juga yang salat di rumah. Kenapa kita tidak datang ke rumah Allah Jalla Jalaluh? Kita ingin menseimbangkan kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah, berat, ringan, laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, gemuk, kurus, juga dunia, akhirat, bulan, matahari, bumi, langit, semuanya berlawanan. Surga dan neraka pun juga berlawanan. Maka jangan sampai dengan kita cuma hanya memilih salah satunya saja. Gak bisa laki-laki melulu, gak bakalan dapat keturunan. Gak bisa perempuan melulu, gak akan dapat keturunan. LGBT itu akan menghabiskan penduduk manusia di atas permukaan bumi. Harus ada laki-laki dan perempuan, harus ada yang namanya bumi dan langit, harus ada yang namanya ke kanan dan ke kiri. Kanan saja nyasar kita, sewaktu-waktu kita belok kiri, sewaktu-waktu kita belok kanan. Begitu juga dengan seumpama atas dan bawahnya, bawah saja tidak bisa, sewaktu-waktu kita ke atas. Jadi kita sesuaikan kehidupan kita di dunia dengan akhirat, kita seimbangkan. Kalau secara logikanya di dunia kita cuma hanya dalam 70-an tahun saja, kita peruntukkan waktu, tenaga, duit, harta, tata dan segala-galanya untuk kepentingan dunia, cuman hanya 70-80 tahun. Beliau itu yang panjang umur, Masya Allah, tabarakallah. Orang tua daripada tuan rumah tadi itu habis sempat tanya, usia beliau sudah mencapai 76 tahun. Tuh dekat pintu tuh. Pak sahabat, 76 tahun. Jadi nanti saya mau belajar macam mana bisa sehat, tapi makan jangan banyak dari itu. Abi kamu kasih tambahkan beliau cukup. Kalau kita kaki makan susah umur panjang. Jadi beliau makan sedikit dari itu, makan sedikit. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kira-kira ada dalam banyak di kalangan kita yang seusia beliau nanti sampai pada 76 tahun. Ada jaminan? Bapak daripada Jepun, tidak ada. Tapi hidup di akhirat selama-lamanya. Gimana dengan kita? Kita tidak mempersiapkan untuk kehidupan yang abadi, untuk kehidupan yang selama-lamanya. Terakhir 5 menit. Dengar cerita nih. Asmaul Husna, Allah dibaca lagi, salat lagi, zikir lagi, puasa lagi, jamaah lagi, tutup aurat. Ya Allah, ini rambut keriting, hidung mancung, badan seksi, masa dibungkus-bungkus seperti dengan lapat, masa dibungkus-bungkus macam seperti dengan nasi kuning. Mendingan jadi nasi kuning karena dibungkus daripada jadi manusia yang tidak ditutup aurat anggota tubuhnya secara syar'i. Jadi hikmahnya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan baca basmalah. Memangnya kenapa kalau nggak baca basmalah? Masalah kan?
Ini bang, kalau kita nggak baca bismillah, apakah airnya akan jadi pahit? Pahit nggak? Enggak. Kalau kita nggak baca basmalah pada tu minum kopi, apakah kopi itu berubah rasanya jadi air susu? Tidak. Kalau pada tu dengan kita minum teh, terus kita ada baca basmalah, teh tadi itu menjadi air aqua? Tidak. Oke. Kalau begitu, mungkin saja kita katakan memangnya kenapa sih basmalah tidak berubah rasa? Yang satu gelas tetap satu gelas, susu tetap susu, teh tetap teh, melo tetap melo, madu tetap madu, kopi tetap kopi. Untuk apa dengan tangan kanan? Kalau tidak ngerti, jangan protes dulu. Nabi kita makan minum dengan menggunakan tangan kanan. Nabi kita makan minum dengan mengucapkan basmalah. Nabi kita makan minum dengan doa pada permulaan dan doa pada penghujung. Kalau kita tidak ngerti dengan rahasianya, maka kita sama seperti bayi yang berada di dalam rahim. Kalau ulun pakai bahasa Banjar, jangan paham lah. Ada paham? Ada paham? Bahasa Malaysia? Ada paham juga? Mungkin lah. Terus kita bahasa campuran aja. Oke, ada apa-apa. Jadi kita pada waktu kita berada di dalam rahim ibu kita masing-masing, Pak Jepun, pada waktu kita berada di dalam rahim ibu, katakan saja pada masa usia kita 8 bulan, tinggal sebulan lagi kita akan lahir. Kita ngerti gak tentang hidung? Ngerti gak tentang mulut? Ngerti gak tentang telinga? Kita tanya, ini ngapain telinga? Apa yang didengar di dalam perut? Ngerti gak tentang kemaluan? Misal kita nampak, kita lihat, kita tengok, apaan tuh? Yang kecil kan apaan tuh? Apaan? Hidung, apa yang dihirup? Telinga, apa yang didengar? Mulut, apa yang disebut? Tangan, apa yang dipegang? Kaki, mau melangkah kemana? Gak ada seorang pun yang paham pada waktu dia berada di dalam rahim. Seperti itu kadang kita pada waktu kita di dunia sekarang ini. Begitu kita lahir, wah, rupa-rupanya mata untuk melihat, merah, kuning, hijau, biru, putih, kristal, AC, kipas, tembok, bata, pasir, jubah, manusia, kambing, binatang. Dengan mata kita melihat. Besar mempan yang namanya mata, besar mempan yang namanya telinga. Pohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang kerbau namanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang sapi namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang tadi kasidah. Yang ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baca surah Fatihah. Telinga kita sudah dapat membeda-bedakan. Ini minuman, ini tasbih, ini mikrofon. Kita pegang, ini lembut, ini kasar, ini panas, ini dingin. Besar manfaatnya. Seperti itu nanti kita setelah mati. Oh, ini dia pahalanya tasbih, ini dia pahalanya salawat, ini dia dengan amalan sunat, ini dia salat berjamaah, ini dia dengan tutup aurat, ini dia dengan zikir, ini dia dengan tahmid, ini dia dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru petir dah terperanjat kita. Bagaimana kalau dengan sanggakala? Bagaimana kalau dengan pertanyaan munkar dan nakir? Jadi kalau kita tidak mengerti tentang amalan-amalan sunnah yang Nabi kita ajarkan, maka ingat dengan perumpamaan yang saya sebutkan tadi. Tengok yang itu, ini untuk apaan pula nih? Ya Allah, baik nggak paham. Yang namanya kon itu tak tahu namanya apa. Orang biasa sebut kita sebut bahasa Arab zakar, disebut dengan kon.
ujungnya tuh. Ya, Allah tabarakallah. Nggak paham, itu apaan? Ini apa nih yang depan nih? Posisinya seperti sekuat di tengah-tengah. Situ paha, sini pusat, situ lutut. Apaan sopir ada di situ? Nggak ngerti. Pada waktu lahir, umur 3 tahun. Oh, rupa-rupanya untuk kencing. Gedean seperti Sofyan, oh ada lagi manfaat yang lain. Rupa-rupanya kalau tanpa itu kita tidak akan mendapatkan keturunan. Jadi jangan sampai setelah kematian baru kita sadar, setelah kematian baru kita insaf, setelah kematian baru kita mengetahui, meyakini tentang kebaikan-kebaikan yang baik dan juga dengan keburukan-keburukan yang buruk. Masa ketika itu kita meminta qala rabbi rji'un la'alli amalu salihan, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, mungkin saja aku akan beramal saleh. Allah berfirman, kalla inna kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, itu angan-angan daripada Sufyan yang kalian katakan. Di hadapan kalian alam barzah sampai pada hari kebangkitan nanti. Jadi sekaranglah waktunya untuk kita memperbaiki amal ibadah kita, akidah kita, ideologi kita, keyakinan kita. Jangan lupa salat subuh nanti untuk sama-sama berjemaah di masjid ini. Hujan lebat, hujan yang pertama, banjir yang pertama, buta yang kedua, binatang-binatang yang melata yang ketiga, tidak ada yang menonton yang keempat. Ternyata pun Nabi kita tidak berikan kelonggaran untuk meninggalkan salat berjamaah. Dari sana kemari 2 langkah saja kita sudah sampai ke masjid. Dari situ kemari tidak lebih daripada dalam 30 meter kita sudah sampai ke masjid. Agar bagaimana dengan kita senantiasa selalu menjadi tetamu istimewa Allah Jalla Jalaluhu, menjadi tetamu istimewa, agar dengan kita dapat menseimbangkan antara dunia dengan akhirat. Dunianya kita kejar, bisnisnya iya, perbelanjaannya iya, keluarganya iya, tapi akhirat juga jangan kita abaikan. Ilmu jangan kita abaikan. Yang walaupun kita sudah menjadi guru, yang walaupun kita sudah menjadi kiai, yang walaupun kita sudah menjadi tuan guru sekalipun, jangan tidak mengaji dan juga jangan tidak belajar. Firman Allah, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Tiap di atas orang yang alim, tiap di atas orang yang berilmu, ada terdapat orang yang lebih alim. Orang yang lebih alim juga lebih berilmu. Maka kalau pakaian yang kita pakai sudah sempurna, alhamdulillah. Jam tangan sudah, cincin sudah, jas sudah, dasi sudah, celana sudah, t-shirt sudah, bagus, lengkap. Lengkapkan juga ibadah kita laksanakan secara khusus salat 5 waktu. Jangan tidak berjamaah, khususnya isya dengan subuh. Nabi kita bersabda, man shalla al-isya'a fi jama'atin, barang siapa melaksanakan salat isya secara berjamaah, karena kaman qama nisbal lail, pahalanya sama seperti kita bertahajud setengah malam. Waman shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah, kana kaman qama laila kullahu, sama dengan seseorang yang melaksanakan salat tahajud di sepanjang malam. Ada wabillahi taufik yang ada